Uraian berikut ini diadaptasi dari gagasan Erich Fromm dalam bukunya Escape from Freedom yang diterbitkan tahun 1942. Kita tinjau lagi bahwa komunikasi adalah pertukaran gagasan melalui pesan dan media. Gagasan sendiri dipolakan oleh nilai atau value. Ya. Maka nilai atau value para peserta komunikasi menentukan pola komunikasi mereka. Bisa juga budaya suatu masyarakat, nilai kolektif suatu masyarakat menentukan pola komunikasi mereka. Oke. Nilai terutama dipengaruhi secara internal oleh 3 faktor, yakni akal, nurani, dan ego, yang bisa kita representasikan sebagai segitiga ANE, ANE, akal, nurani, ego. Ya. Nilai peserta komunikasi dapat dibedakan antara yang bebas dan yang tidak bebas. Pada segitiga ANE, keduanya dipisahkan oleh garis vertikal di bagian tengah. Nilai orang bebas lebih dipengaruhi nurani. Dalam komunikasi, gagasan-gagasan orang bebas cenderung baik karena dipengaruhi nurani. Ya. Dia pun hanya menerima gagasan yang selaras dengan nurani. Seorang bebas tidak mudah dipaksa. Seorang bebas tidak mudah dipengaruhi gagasan orang lain yang tidak selaras dengan nuraninya. Orang bebas juga tidak suka memaksa orang lain, karena memaksa itu sendiri bertentangan dengan nurani. Orang dengan nilai bebas juga senang membebaskan orang lain untuk menggunakan nurani dengan caranya sendiri. Ya. Sebaliknya, nilai orang tidak bebas lebih dipengaruhi ego yang berlebihan. Gagasan-gagasannya dalam komunikasi dibentuk lebih untuk menguntungkan dirinya sendiri, sekalipun harus dengan menyusahkan orang lain. Ya, ada 2 macam orang yang tidak bebas, yakni sadis dan masosis. Sadis senang memaksakan gagasannya pada orang lain untuk kepentingannya sendiri. Orang sadis ya, orang sadis senang memaksa orang lain untuk kepentingannya sendiri. Dia merasa puas dan merasa kuat bila berhasil memaksa atau merendahkan orang lain. Ya, seorang sadis berusaha membuat dirinya ditakuti supaya dipatuhi orang lain. Masosis mudah patuh pada orang lain demi rasa aman atau supaya disukai, agar tidak dirundung, agar tidak dibuli oleh orang yang lebih kuat. Ya. Kepatuhan itu dilakukan tanpa cukup mempertimbangkan nuraninya. Kepatuhan seorang masosis biasanya diberikan pada pihak yang dianggapnya kuat, yang dipandangnya berkuasa, khususnya yang dia takuti. Tetapi jangan salah, orang yang terpaksa memaksa demi kebaikan bersama bukanlah sadis. Misalnya, ibu yang memaksa anaknya yang sakit untuk minum obat. Anaknya nggak mau minum obat, tapi dipaksa oleh si ibu. Gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa si ibu ini sadis, gitu ya. Karena itu dilakukan demi kebaikan anaknya, demi kebaikan keluarganya.
gitu ya. Atau polisi yang terpaksa menembak perampok yang melawan, misalnya gitu. Kalau tidak ditembak, ini tambah bikin kacau nih perampok ini. Gitu. Jadi demi kebaikan bersama, si polisi berlaku keras gitu pada si perampok. Demikian pula, orang yang patuh demi kebaikan bersama juga tidak dapat disebut masosis. Misalnya, seorang kakak yang mengalah pada adiknya. Ya, orang mengalah demi kebaikan bersama, itu tidak bisa disebut sebagai masosis. Tapi sebagai orang bebas, ya, karena dia melakukan itu untuk kebaikan bersama. Perlu diingat juga bahwa semua orang adalah sadomasosis. Kita semua sadomasosis, pengidap sadisme sekaligus masosisme. Tapi pada kadar yang berbeda. Setiap orang mengidap sadomasochisme pada kadar yang berbeda. Semakin rendah kadar sadomasochisme itu, semakin bebas dia. Jadi kesimpulan sesi ini, komunikasi yang baik adalah komunikasi antar pihak bebas, komunikasi antar pihak pengguna nurani, antar mereka yang tidak saling memaksa dan tidak saling dipaksa, ya, antar pihak yang toleran, yang saling menghargai.